Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita masih membahas tentang penggunaan integral atau aplikasi dari integral. Untuk kesempatan hari ini, kita akan membahas terkait dengan menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung. Setelah video minggu lalu, yaitu terkait dengan volume benda putar tetapi dengan menggunakan metode cakram dan cincin. Baik, capaian yang hendak dicapai pada video kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami penerapan integral dalam kurung volume benda putar dengan metode kulit tabung. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung. Ya, jika Anda menyaksikan video saya minggu lalu, maka sebenarnya ada beberapa kasus boleh kita menggunakan metode-metode yang berbeda. Misalkan, boleh kita menggunakan metode cakram, boleh kita menggunakan metode cincin, dan boleh kita menggunakan metode kulit tabung. Tergantung mana yang menurut kita mudah untuk dilakukan. Baik. Nah, sekarang, apa yang Anda pahami tentang volume benda putar dengan metode kulit tabung? Ketika kita berbicara kulit tabung, maka yang ada di bayangan kita adalah tabung. Ya, atau silinder. Kalau tabung itu, kalau kita lihat tabung itu, maka kalau kita hanya lihat kulitnya, ya, atau kulit luar tabungnya, maka Anda sudah bisa menyaksikan bahwa ada tingginya, kemudian di tengahnya bolong, kemudian ada tebalnya. Ya. Nah, sekarang berarti volume benda putar dengan metode kulit tabung itu tidak lain tidak bukan adalah perkalian antara tinggi, kemudian tebalnya, kemudian keliling lingkaran itu, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membedakan metode kulit tabung dengan metode cakram dan cincin? Kalau cakram dan cincin, minggu lalu sudah dijelaskan bahwa cakram itu tak berongga, cincin itu ada rongganya, tetapi dia tingginya itu kecil, ya. Kalau yang kulit tabung, dia memiliki tinggi atau H itu sama dengan Fx, ya, gitu. Nah, untuk memahami lebih jelas terkait dengan metode kulit tabung, saya akan menunjukkan gambar berikut. Nah, nih. Kalau yang ini namanya metode cakram, artinya tidak ada rongga di sini. Yang ini metode cincin, dan yang ini adalah metode cakram namanya. Metode kulit tabung. Jadi ini cakram, cincin, dan kulit tabung. Sebenarnya agak sedikit mirip antara cincin dan kulit tabung, hanya membedakan adalah tingginya. Ya, kalau pada metode kulit tabung maka tingginya itu adalah Fx, ya. Kalau dibatasi oleh dua kurva maka berarti Fx kurang Gx, gitu, ya. Nah, ini suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat maka akan terbentuk suatu benda putar. Kegiatan pokok yang menghitung volume berputar itu sama, mulai dari kita partisi, ini langkah-langkahnya, aproksimasi, kita menjumlahkan, ambil limitnya, dan menyatakan dalam integral tentu. Yang ini memang sudah dari pembahasan-pembahasan mulai dari luas daerah yang dibatasi kurva, kemudian masuk pada volume benda putar dengan metode cakram dan cincin. Selalunya kita mulai partisi, aproksimasi, penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan dalam integral tentu. Dan kalau kita sudah paham yang ini, kita sudah pahami alur ini, maka sebenarnya kita bisa langsung ke integral tentunya. Gitu. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode kulit tabung. Nah, ini adalah tabungnya, ya. Ini adalah tabung. Yang mana kalau di tabung itu tentu ada jari-jari, ya. Ini.
ada jari-jari. Ini jari-jarinya ya. Jarak antara ini titik terluar dengan titik tengah ya. Kemudian ada tinggi, ada delta R. Delta R itu berarti selisih antara R besar dan R kecil. Tetapi asumsinya adalah karena partisinya banyak menuju tak hingga, maka dia memang kecil, maka delta R-nya itu dianggap sangat kecil gitu ya. Nah, ketika kita mengiris, atau saya coba potong ini pakai silet atau pakai gunting dan lain sebagainya, kita iris yang ini, kemudian kita bentangkan, maka yang akan terjadi adalah seperti ini ya. Ini setelah kita iris tadi, kemudian kita bentangkan, maka yang terjadi adalah ini. Untuk mencari volumenya, ini menjadi apa? Ini menjadi suatu balok. Maka volumenya adalah 2VR kali delta R kali H, atau 2VR kali H kali delta R. Ini kenapa 2VR? Karena panjang ini itu tidak lain tidak bukan adalah keliling ya, dari lingkaran alasnya itu ya. Dari lingkaran ini ya. Maka kita menggunakan rumus keliling, yaitu 2VR. Kemudian yang ini adalah H atau tingginya, kemudian yang ini adalah delta R. Delta R itu yang tadi ya. Misalkan ada R besar atau R1 dikurang dengan R2. Itulah delta R. Sehingga kita mempunyai rumus volume, yaitu volume sama dengan 2VR kali H kali delta R. Nah, misalkan daerah dibatasi oleh kurva fx mengelilingi sumbu Y, berapakah volume benda putar yang terbentuk? Nah, sebagai contoh misalkan ini ya. Misalkan kita punya batasan ya, kita punya kurva fx namanya. Kemudian kurva tersebut jalan dari 0 ya, dari titik 0 yang ini, coba. Ya, dia jalan dari titik 0 sampai dengan B ya, sampai dengan B. Kemudian kita akan mencari volumenya dengan menggunakan metode kulit tabung. Maka yang terjadi seperti ini. Nah, yang ini kan kita yang diminta adalah mengelilingi sumbu Y. Maka ini diputar mengelilingi sumbu Y, atau pusat rotasinya adalah sumbu Y. Nah, dengan demikian maka ini bisa kita bentang lagi ya, seperti tadi, yang mana ya, kalau ini kita iris juga akan membentuk suatu balok yang mana panjangnya itu adalah tadi, rumus dari panjangnya tidak lain tidak bukan adalah keliling dari lingkaran itu, yaitu 2VR. Kemudian ini sama saja dengan 2Vx. Kenapa? Di sini R-nya adalah X karena jari-jarinya itu tergantung pada X, di mana X itu mulai dari 0 sampai dengan B. Makanya dia digantilah R-nya menjadi X. Kemudian delta R-nya. Delta R-nya tidak lain tidak bukan adalah delta X ya. Delta X artinya XI kurang XI plus 1. Ya, XI plus 1 dikurang dengan XI, atau sama saja dengan delta X. Dimana tadi kita sudah tahu partisinya itu menuju tak hingga, artinya partisinya itu sangat kecil, dia pasti akan menuju 0 nantinya ya. Gitu. Dan hanya apa? Hanya atau tingginya adalah fungsi itu yang ini, fx. Dengan demikian, dengan menggunakan rumus volume tersebut, volume balok yang ini, maka kita memperoleh suatu formula delta F itu sama dengan 2V kali X-nya adalah jari-jari, Fx-nya adalah tinggi, kemudian delta X-nya adalah ketebalannya tadi ya. Atau kita bisa memperoleh ya, volumenya itu adalah 2V ya, integral dari A sampai B X
kali fx dx. X ini adalah sebagai jari-jarinya tadi. Sehingga kita punya formula baru, formula atau rumus untuk volume benda putar dengan metode kulit tabung yang ini, ya. 2V integral tentu A dengan batas A sampai B x fx dx. Anda perlu pahami bahwa jika, ya, ini jari-jarinya tetap X saja, karena memang dia diputar berdasarkan sumbu Y, ya, atau X sama dengan 0, ya, diputar berdasarkan sumbu X sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau misalkan yang diminta adalah diputar berdasarkan X sama dengan B misalkan, ya. Misalkan yang diminta adalah diputar berdasarkan X sama dengan B, ya. Atau ada suatu bilangan lagi di sini, misalkan saya tulis saja C, maka yang diminta adalah diputar berdasarkan sumbu ini. Nah, gitu, ya. Nah, diputar berdasarkan sumbu X sama dengan C. Maka jari-jarinya berubah, ya. Tidak hanya X, tetapi C minus X. Kenapa demikian? Karena tentu, ya, lingkarannya pasti panjangnya itu maksimal, ya. Jari-jari dari lingkaran itu adalah paling maksimal C. Paling maksimal ketika X-nya sama dengan 0, gitu, ya. Maka di sini bisa berubah menjadi C, ya, untuk jari-jarinya. C minus X. Oke, nanti akan ada latihan yang kemudian saya meminta Anda untuk mencari suatu volume benda putar yang diputar berdasarkan sumbu X sama dengan 3, gitu. Nanti sebentar ada kasusnya. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah contoh soal. Misalkan tentukan volume benda putar yang dibentuk, ya, dari fungsi Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan X sama dengan 2, serta mengelilingi sumbu Y. Nah ini kurva X kuadrat, ya. Kemudian nantinya kita akan mencari volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Artinya ini dipartisi secara vertikal. Maka tentu nanti akan kita dapatkan lingkaran misalkan seperti ini nanti, ya. Ini asumsinya saja, gitu, ya. Oke, di bawah juga nanti akan ada lingkaran. Mungkin seperti itu bentuknya, ya. Nah, ini. Sehingga kita akan mencari berapa sih volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan X sama dengan 2 yang mengelilingi sumbu Y. Sebenarnya untuk persoalan ini bisa kita menyelesaikannya dengan menggunakan metode cincin kemarin, ya. Dengan catatan kalau cincin berarti dipartisi secara horizontal, ya. Kemarin kalau metode cincin itu adalah rumusnya adalah volume sama dengan, ya, V, gitu, ya, integral dari A misalkan sampai B, kemudian di sini ada fx, ya, kuadrat, kemudian kurang gx kuadrat, ya. Kemudian di sini jangan lupa dx. Oke. Nah,
Maka kalau kita menggunakan rumus tersebut untuk persoalan ini, maka harus kita merubah, karena dia mengelilingi sumbu Y, maka kita harus rubah dari fx menjadi fy. Maka coba lihat ini ya. Dari x kuadrat, y sama dengan x kuadrat, berarti menjadi x itu sama dengan akar y ya. Atau saya bisa tulis begini. V batasannya dari mana sampai mana? Batasannya adalah dari 0 ya. Dari 0 sampai dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Karena titik ini itu adalah titik potongnya ada di 2,4. Maka kalau diputar berdasarkan mengelilingi sumbu Y, maka tentu batasannya dari 0 sampai 4. Oke. Fx-nya berapa? Fx-nya kalau di sini berarti yang x sama dengan 2. Nah, karena yang diminta adalah fy-nya sama dengan dikuadratkan, maka ini berarti menjadi 2 kuadrat atau sama dengan 4. Maka saya bisa tulis ini 4. Minus. Kemudian yang ini berarti menjadi x itu sama dengan akar y. Akar y pangkat 2 sama dengan y ya. Nah, maka di sini berubah menjadi d. Oke. Sekarang hasil integralnya adalah berarti V, ini masih kita tulis V pangkat, ini berarti integralnya adalah 4Y dikurang dengan ya 1/2 y kuadrat ya, mana dari 0 sampai 4. Atau ini sama dengan nah 4 kali 4 sama dengan 16, berarti ini 16. Oke. Ini berarti 4 kali 4 16 juga, dibagi 2 berarti 8, minus 8. Oke. Kemudian berarti ini hasilnya adalah 8V. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah sama volumenya jika kita menggunakan metode kulit tabung ya? Apakah hasilnya 8V? Secara rasional, secara kasat mata, maka jawabannya iya. Sebab tidak akan pernah berbeda karena sama-sama mengelilingi sumbu Y ya. Karena sama-sama mengelilingi sumbu Y. Baik itu menggunakan metode cincin ya. Dengan catatan metode cincin juga harus mengelilingi sumbu Y, bukan mengelilingi sumbu X. Nah, coba kita buktikan ya. Jika menggunakan metode kulit tabung, maka hasilnya juga adalah 8V satuan volume ya. Nah, ini dia. Dengan menggunakan formula yang tadi yaitu 2V XFX kali delta X, maka volumenya ya, volume itu sama dengan 2V integral dari A sampai B X kali Fx dx, atau ini kita sudah masukkan volumenya sama dengan 2V 0 sampai 2 ya. Batasannya kan tadi 0 sampai 2 ya, bukan lagi 0 sampai 4 ya. Kalau yang ini 0 sampai 4 karena kita partisinya secara horizontal, tetapi kalau yang ini dia ya dijalankan berdasarkan nilai X yang ini ya. Makanya batasannya adalah 0 sampai 2, bukan 0 sampai 4. Karena kan ini dipartisi secara vertikal ya. Artinya partisi-partisinya adalah sepanjang 0 sampai 2, bukan sepanjang 0 sampai 4. Berbeda dengan metode cincin tadi. Karena ini partisinya horizontal, maka dia jalan sepanjang 0 sampai 4. Gitu ya. Jangan sampai salah memahaminya ya.
selalu berasumsi bahwa oh batasannya tidak sama. Dia batasannya berbeda gitu. Nah, ini batasannya 0 sampai 2, kemudian X kali X kuadrat. Hasilnya ini dikalikan, maka hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian ini kita integralkan, hasilnya adalah 1/4 X pangkat 4, 2 sampai 0. Oke, ini kita masukkan ke dalam. Hasilnya adalah ya 16. Ya, 16 bagi 4, hasilnya adalah 4. 4 kali 2V, hasilnya adalah 8V. Maka, jika kita tinjau dari hasil pekerjaan kita dengan menggunakan metode cincin dan menggunakan metode ya kulit tabung, hasilnya tetap sama, yaitu 8V. Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan metode cincin, maka kita harus merubah dulu dari ya, karena kan kita berbicara mengelilingi sumbu Y. Maka harus kita rubah dari bentuknya Fx menjadi Fy. Sama halnya jika ya kita mencari volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung ya, tetapi yang diminta adalah mengelilingi sumbu X, maka harus kita merubah juga ya dari Fx menjadi Fy. Kenapa demikian? Karena partisinya itu sepanjang Y, bukan sepanjang X ya. Karena kan pasti partisinya secara horizontal, bukan secara vertikal gitu. Nah, makanya di sini saya meminta Anda, lalu bagaimana jika dipartisi secara horizontal dan diputar mengelilingi sumbu X? Ya, coba Anda cari ya, bagaimana jika ini dipartisi demikian seperti ini ya. Oke. Dan mengelilingi sumbu X. Kemudian yang kedua adalah dipartisi secara vertikal tetapi mengelilingi sumbu X sama dengan 3, bukan pada sumbu Y. Kalau sumbu Y itu sama saja dengan kalau sumbu Y itu sama saja dengan X sama dengan 0 ya. Jadi ketika kita berbicara sumbu Y, maka sama saja dengan X sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau dia mengelilingi sumbu X sama dengan 3? Maka tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa pasti yang akan berubah sedikit adalah R-nya. Yang mana kalau dia mengelilingi sumbu Y atau X sama dengan 0, maka jari-jarinya adalah tetap X. Tetapi kalau dia X sama dengan 3, maka jari-jarinya dia berubah. Karena paling maksimal nanti akan mempunyai nilai 3 jari-jari tersebut. Sehingga jari-jarinya berubah menjadi 3 minus X. Gitu ya. Oke. Untuk bisa memahami ini, silakan Anda coba, kemudian baca buku puzzle ya. Bagian terakhir ya, bagian penerapan integral khususnya metode kulit tabung, yang mana dijelaskan ada 4 ya perpaduan di situ. Contoh-contoh terkait dengan penyelesaian volume benda putar. Sekarang kita masuk pada persoalan yang baru, yaitu ketika dibatasi oleh 2 kurva. Misalkan daerah yang dibatasi oleh kurva Fx dan Gx mengelilingi sumbu Y. Berapakah volume benda putar tersebut? Untuk bisa memahami, saya perlihatkan ini gambarnya. Misalkan kita punya grafik yang pertama adalah Fx, yang kedua adalah Gx. Maka sebenarnya yang membedakan adalah nanti hanya tingginya saja. Tingginya tidak lagi hanya sekedar Fx, tidak lagi hanya sekedar Gx. Karena kalau kita berbicara tinggi dari titik ini sampai titik ini, maka pasti adalah selisih dari Fx dan Gx. Fx itu adalah kurva yang paling atas dan Gx itu adalah kurva di bawahnya. Nah, jika ini kita perlihatkan setelah
dia keliling, kemudian kita potong, ya, maka hasilnya juga seperti ini, ya, bahwa kita memperoleh panjangnya, kemudian delta R-nya, kemudian hanya di sini saja letak perbedaannya. Hanya itu adalah selisih dari fx, gx, sehingga kita dapat formula ini. Ya, tetap sama. Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk pada contoh kasus. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Di mana diputar mengelilingi sumbu Y. Gitu. Nah, ini gambarnya. Kita sudah punya X kuadrat, ini, bawah. Kemudian yang satunya adalah Y sama dengan 2X. Maka tentu untuk tingginya adalah, untuk tinggi ini, untuk tingginya sudah pasti, yaitu 2X, ya, kurang X kuadrat. Sehingga untuk penyelesaiannya, saya rasa sudah ada bayangan, ya. Gitu. Yang menjadi kesulitan di sini adalah sebenarnya hanya pada tingginya saja, ya. Yang mana kita harus tahu mana yang paling atas, mana paling bawah. Maka sangat penting, ya, sangat penting untuk membuat gambarnya terlebih dahulu. Karena kalau kita salah gambar, salah dalam penentuan tingginya nantinya, ya. Untuk semua kasus penerapan integral, maka gambar sangat menentukan keberhasilan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan penerapan integral. Oke, ini volume benda putarnya sama. Nah, proses penyelesaiannya adalah seperti ini, ya. Berarti tadi kan fx kurang gx, yaitu 2x kurang x kuadrat. Ini kita kali masuk ke dalam yang x ini, ya. Ini kita kali masuk. Maka ini hasilnya adalah 2x kuadrat, ya, kali kurang x pangkat 3, ya. Nah, setelah kita integralkan, maka hasilnya adalah 2/3x pangkat 3 dikurang dengan 1/4 x pangkat 4. Kita substitusi, masukkan 2, maka hasilnya ini adalah 8. 8 kali 2 hasilnya adalah 16/3. Yang ini hasilnya adalah 16 kali 1, 16, dibagi 4 hasilnya adalah 4. Artinya sama saja dengan 8/3V untuk satuan luas. Nah, sekarang sebelum saya melangkah lebih jauh, ya. Nah, jika kita menggunakan metode cincin dengan catatan partisinya, kalau cincin itu pasti partisinya secara horizontal, kemudian diputar berdasarkan sumbu Y. Apakah hasilnya tetap sama? Saya minta kepada Anda untuk mencari apakah hasilnya sama dengan 8, ya, sama dengan 8/3V, ya. Harusnya sama, ya, harusnya sama. Karena ini hanya volumenya tetap sama-sama diputar berdasarkan sumbu Y, tetapi hanya menggunakan metode yang berbeda. Baik, saya kira untuk penjelasan kali ini saya cukupkan. Sebagai bahan diskusi, saya meminta Anda untuk mengerjakan soal berikut. Ya, ada 2 tipe soal. Yang pertama adalah mengelilingi sumbu Y, kemudian yang kedua adalah mengelilingi sumbu X. Ya, gitu. Saya kira demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.